Halo, kita akan membahas soal nomor 3 yang dibawakan oleh LPP Cerdas Sehat Bandung. Dalam soal dikatakan sebuah bola bowling bermasa MB dilepaskan di atas lantai dengan kecepatan awal V0 dengan gaya gesekan koefisien gaya gesekan mu. Setelah 3 detik bergulir di atas lantai tanpa slip. Maka kita gambarkan gaya ketika dia menyentuh lantai. Berbeda dengan soal yang bola yang mempunyai kecepatan awal omega menyentuh lantai. Bayangkan ketika bola mempunyai kecepatan awal omega menyentuh lantai, reaksi pertama adalah dia berusaha menendang lantai. Dia berusaha menendang lantai. Ya, saya ulangi. Dia berusaha menendang lantai, ya. Dia berusaha menendang lantai sehingga lantai akan melawan bola tersebut. Oke. Bola itu lantai akan melawan gerak bola tersebut sehingga gaya gesekan ke depan. Berbeda dengan soal ini, dalam soal ini dikatakan benda itu tidak mempunyai percepatan awal, kecepatan rotasi awal. Dia tidak mempunyai kecepatan rotasi awal. Tetapi dia hanya mempunyai kecepatan linear awal, V0. Sehingga ketika dia menyentuh lantai, dia sebenarnya berusaha membawa lantai ke arah depan. Dia berusaha membawa lantai ke depan. Beda dengan ini, dia berusaha menendang lantai ke belakang, tetapi untuk soal ini dia berusaha membawa lantai ke depan, sehingga lantai berusaha melawan dia. Sehingga gaya gesekan yang dirasakan oleh bola bowling adalah ke belakang, bukan ke depan, berbeda ya. Jadi si bola berusaha menendang ke belakang untuk soal yang ini, tetapi untuk soal berikutnya dia berusaha membawa lantai ke depan sehingga lantai melawan. Oke? Jadi kalau kita gambarkan secara lengkap, karena si bola lantai berusaha menarik dia, maka akhirnya dia akan berotasi. Bola tersebut akan berotasi dengan percepatan rotasi alfa B, dan karena ada gaya gesekan, maka kecepatan linearnya akan berubah. Sehingga kalau kecepatan linear berubah, apa yang terjadi? Kalau kecepatan berubah terhadap waktu, dia akan mempunyai percepatan. Ya, kecepatan berubah terhadap waktu, dia akan mempunyai percepatan. Sehingga bola itu juga mempunyai percepatan linear. Ya. Jadi demikianlah penggambaran gaya yang harus Anda dapatkan. Gaya gesek ke belakang yang dirasakan bola, ya, percepatan ke depan, dan percepatan rotasi. Tetapi kalau saya menggambarkan lantai, gaya gesekan yang dirasakan lantai adalah gaya gesekan ke depan. Ya, bayangkan, Anda lantai, ada bola yang berusaha menggesek Anda ke depan, maka Anda merasakan bola tersebut menarik saya ke depan. Tetapi bola merasakan lantai menarik saya ke belakang. Hati-hati ya. Oke. Dengan demikian kita bisa lanjutkan bagian B. Berapa kecepatan sudut linear akhir bola tersebut? Ingat, hukum gaya rotasi torka yang searah positif ya. Karena saya menganggap rotasinya sedemikian rupa, maka saya menganggap F sigma torka sama dengan I kali alfa, ya, sigma torka sama dengan I kali alfa, maka F dikalikan R sama dengan 2/5 mr kuadrat dikalikan alfa. Oke. Ini adalah torka. Untuk gerak rotasi linear, sigma F sama dengan M kali A. A adalah AB. Maka minus F, karena F untuk kasus ini adalah bergerak ke belakang. Ya. Rotasi yang dirasakan oleh benda tersebut, gesekan yang dirasakan benda tersebut ke belakang ya. Jadi kita dapatkan minus F sama dengan MB kali AB. Nah, dengan mengambil hubungan alfa B dan AB, kita dapat selesaikan persamaan demikian. Tetapi ingat, dalam soal ini Anda mungkin bertanya, kenapa alfa B tidak sama dengan
AB dibagi R. Sekali lagi ya. Kenapa alfa B dikali R tidak sama dengan AB? Ketika Anda selesaikan persamaan ini, ingat, jangan yang Anda dapatkan AB sama dengan minus AB sama dengan 2/5 R alfa B. Kenapa tidak alfa B sama dengan R? Alfa BR sama dengan AB. Karena dalam gerakan ini ada dua macam gerakan. Ketika benda itu menyentuh lantai, ya, ketika benda itu menyentuh lantai, dia akan menyesuaikan dirinya sendiri sebelum sampai suatu saat, sampai satu T, ya, setelah T detik, ya, benda itu akan berotasi tanpa slip, ya. Jadi ada dua gerakan sekarang. Gerakan dengan slip selama T detik, ya. Ini yang kita akan cari, detik itu berapa. Dan dalam gerakan dari ketika dia dijatuhkan sampai dia akan mencapai kondisi tanpa slip, inilah kondisi yang terjadi. Kondisi di mana AB minus AB sama dengan 2/5 R alfa B. Ya. Jadi hati-hati, tidak selalu alfa B R sama dengan AB. Ini terjadi ketika benda itu menyentuh titik di sini. Alfa BR sama dengan AB. Ketika dia berotasi tanpa slip. Jadi ketika dia dijatuhkan dengan kecepatan V0, dia harus selalu menyesuaikan diri. Sampai suatu saat, dia baru bisa menyesuaikan tanpa slip dengan kondisi ini. Jadi antara titik awal sampai titik 0, dari titik 0 sampai A, dia akan mengalami slip. Ya, dia akan mengalami slip. Ketika dia mengalami slip, inilah keadaan yang akan kalian lihat. Oke, jadi jangan langsung AB sama dengan alfa B per R, ya, alfa BR, itu langsung salah. Ya. Oke. Nah, selanjutnya hanya matematika. Ingat, A sama dengan kecepatan akhir dikurangi kecepatan awal dibagi waktu. Ya, sama juga dengan percepatan sudut. Percepatan sudut sama dengan kecepatan awal dikurangi kecepatan akhir dikurangi kecepatan awal dibagi T. Ya, sehingga Anda selesaikan matematika. Kecepatan akhir terjadi ketika kecepatan akhir linear sama dengan kecepatan sudut dikali R. Ya, jadi kecepatan ini sama dengan kecepatan ini dibagi R. Ya. Dan kita selesaikan, kita dapatkan V akhir sama dengan 5/7 V0. Omega akhir sama dengan 5/7 V0 dibagi R. Ya, dengan menggunakan persamaan ini kita ketahui V akhirnya berapa, tinggal dibagi R, kita dapatkan omega akhir. Ya. Nah, mungkin Anda tanyakan berapa perbedaan energi. Gampang. Kita anggap energi awal setengah mv0 kuadrat. Ya, karena itulah energi kinetik yang dia punya. Tetapi ketika dia mencapai titik akan bergerak dengan tanpa slip, maka energi yang dia punya adalah linear dan rotasi. Ya. Jadi kita tinggal masukkan persamaannya, kita dapatkan sama dengan 5/7 mv0 kuadrat, dan kita kurangkan keduanya, kita dapatkan minus 2/7 E0, dengan E0 adalah setengah mv0 kuadrat, atau minus 1/7 mv0 kuadrat. Oke. Nah, untuk mendapatkan waktu gampang ya. Kita ambil saja persamaan 1. Ya, persamaan 1 seperti Anda lihat. Persamaan 1 kan dari sini. Ya, persamaan 1, atau Anda boleh menggunakan persamaan 2, sama. Boleh persamaan 1, boleh persamaan 2, hasilnya sama. Oke. Kita lihat kalau saya menggunakan persamaan 1, mu mg kali R itu adalah gaya gesekan sama dengan 2/5 mb dikali R kuadrat omega dikurangi omega 0 dibagi delta T. Kenapa saya pakai persamaan 1? Karena saya tahu kalau saya pakai persamaan 2, saya ada V dikurangi V0. Ya, agak susah. Karena saya tahu omega 0, 0. Jadi saya pakai
persamaan 1. Tetapi boleh juga buktikan pakai persamaan 2, hasilnya sama. Ya. Sehingga kita dapatkan T sama dengan 2/7 V0 mu G. Oke. Terima kasih. Semoga itu membantu.